Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Aziz, NPM 2021030096. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang eksistensi arbitrase syariah dan formalisasi hukum Islam. Yang pertama, teori keberlakuan hukum Islam. Salah satu teori keberlakuan hukum Islam adalah teori repeats in complex yang dikemukakan oleh Van der Burg. Teori ini menyatakan bahwa orang Islam di Indonesia telah melakukan resepsi dan penerimaan hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai satu kesatuan. Dalam kenyataan, hukum Islam setelah menjadi sebuah aturan normatif dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim di Indonesia. Aturan normatif itu mengatur tentang bidang ahwal dan almu. Tampaknya, masyarakat Muslim menyadari bahwa ajaran agama sebagai sumber norma dan nilai tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan keseharian. Oleh karena itu, sumber-sumber norma ini ditransformasikan ke dalam peraturan-peraturan pemerintah, baik pada zaman kerajaan maupun di era pemerintahan dengan sistem presidensial sebagaimana yang dianut oleh bangsa Indonesia sekarang ini. Van der Burg pula mengonsepkan STBL 1882 nomor 152 yang berisi ketentuan bahwa rakyat pribumi atau rakyat jajahan berlaku hukum agamanya yang berada dalam lingkungan hidupnya. Praktisnya, yang berlaku untuk rakyat jajahan yang beragama Islam di Indonesia adalah hukum Islam. Karena yang berlaku ketentuan atau norma hukum Islam, maka badan-badan peradilan agama yang pada waktu pemerintahan Hindia Belanda datang ke Indonesia sudah ada dilanjutkan dan diakui kewenangan hukumnya. Teori ini dengan argumen bahwa hukum Islam telah eksis di Indonesia, oleh karena itu diaplikasikan bagi orang Islam Indonesia. Kenyataan empiris pemberlakuan hukum Islam di atas menunjukkan bagaimana hubungan negara dan agama dan bagaimana norma agama menjadi dasar keyakinan pemeluknya untuk bertindak dan berperilaku sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Sepanjang sejarah perjalanan pemerintah, baik pemerintahan bercirikan teokrasi maupun demokrasi seperti sekarang ini, peranan agama tetap terus mengenang peraturan-peraturan perundang-undangan. Bangsa Barat dan Eropa sebelum masa Renaissance atau pada abad pertengahan mengenai tentang adanya hubungan negara dan agama dalam sistem pemerintahan. Salah seorang pemikir Yunani yang mencoba menganalisiskan hubungan negara dan agama adalah Augustinus pada tahun 354 sampai 330 dalam bukunya yang berjudul The Civitas Dei. Dia mengajukan teori tentang negara Tuhan. Untuk itu, negara dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu negara Tuhan dan negara iblis. Menurut dia, negara dengan ciri ketuhanan adalah negara yang terbaik dan ideal. Teori negara teokrasi ini kemudian dikembangkan oleh Thomas Aquinas yang menyatakan bahwa sumber hukum tertinggi adalah Tuhan. Menurutnya, hukum Tuhan berfungsi mengisi kekosongan pemikiran manusia dan mengarahkan manusia dengan cara yang tidak mungkin salah, karena hukum Tuhan bersumber dari ajaran kitab suci. Kemudian, atas dasar itu, hubungan antara agama dan negara di Indonesia dalam bidang-bidang tertentu memiliki keterkaitan yang erat, khususnya dalam usaha memformalisasi sebagai ajaran-ajaran agama yang sifatnya bersentuhan dengan urusan publik dalam bentuk legislasi sehingga dapat memiliki daya paksa dan daya ikat. Formalisasi ajaran agama yang bersifat publik bertujuan agar masing-masing pihak tidak saling mengkompatasi atau kewajiban masing-masing. Kemudian, materi hukum Islam tersebar pada 3 tempat. Pertama, terkandung dalam kitab-kitab fikih. Kedua, berbentuk peraturan perundang-undangan yang memuat hukum Islam. Di antara hukum Islam yang dilegislasi itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang ketiga, putusan hakim yang telah dikodifikasi dalam bentuk yurisprudensi namun dilematisasi karena ketiga sumber hukum Islam tersebut sering terjadi kontradiksi satu sama lainnya, baik antara fikih dengan perundang-undangan maupun antara putusan hakim dengan perundang-undangan. Secara hierarkis, fikih yang berbentuk fatwa maupun yang termaktub dalam kitab-kitab fikih klasik
tidak dapat diperhadapkan dengan peraturan perundang-undangan ketika terjadi kontradiktif, karena bentuk dan substansi fikih belum mengikat dan memaksa. Karena itu, melalui proses legislasi fikih diharapkan mampu untuk menafsirkan sesuatu yang sifatnya umum dalam peraturan perundang-undangan. Fatwa sebagai bagian dari proses dan produk ijtihad. Karena itu, fatwa sangat erat kaitannya dengan fikih, sebab salah satu sumber materi fatwa adalah berasal dari opini syariah yang dikeluarkan oleh para ulama klasik. Pendekatan ini merupakan salah satu bentuk metodologi atau melahirkan keputusan hukum berbentuk fatwa. Antara fikih dengan fatwa saling melengkapi satu sama lain. Fikih dipandang sebagai kitab hukum Islam yang menjadi referensi penting dalam mengkaji dan mengembangkan pemikiran hukum Islam untuk merespon realitas kekinian, sedangkan fatwa sebagai jawaban atas persoalan yang dihadapi umat Islam dapat berbentuk resum dari kitab fikih dan dapat memunculkan opini hukum yang baru dan berbeda dengan fikih. Kedua, teori akad. Kata akad bersumber dari bahasa Arab yaitu al-aqdu yang merupakan bentuk masdar dari al-aqdu. Secara literal berarti menyimpulkan atau mengikat janji. Sebagai ahli bahasa, secara literal bermakna simpul atau buhul, melakukan ikatan atau perjanjian jual beli. Disitulah dengan kata akad yang berkaitan dengan mengikat janji secara umum, baik janji dengan Allah maupun janji yang berhubungan dengan sesama manusia. Kemudian, subjekti mendefinisikan perikatan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan pihak satu yang berpihak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan Harjin Russell menegaskan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi baik karena perjanjian maupun karena hubungan hukum yang terjadi karena perjanjian ataupun hukum dinamakan perikatan. Karena hubungan hukum tersebut mengikat, yaitu adanya kewajiban-kewajiban yang timbul dari adanya perikatan, sehingga dapat dipaksa secara hukum. Karena itu, suatu perjanjian yang tidak mengikat atau tidak dapat dipaksakan tidak disebut perikatan. Perjanjian seperti itu biasanya tidak terpenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Kemudian, berdasarkan pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah satu, perjanjian menerbitkan perikatan. Yang kedua, perjanjian merupakan sumber perikatan. Karena itu, perjanjian merupakan sumber perikatan paling penting di antara sumber berkaitan lainnya. Dalam praktik hubungan sosial kemasyarakatan, perjanjian merupakan sarana paling dominan untuk membentuk perikatan, baik melalui perjanjian bernama, perjanjian yang tidak bernama. Selain perjanjian yang menjadi sumber perikatan, undang-undang termasuk unsur pembentuk perikatan sebagai tertuang dalam pasal 123 BW. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Nun wal qalam yawma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.